saja. Berbeza dengan saudara-saudaranya yang kemarin kita bahas, rofa, nasab, dan kasrah atau khafat. Mereka mungkin memiliki alamat yang banyak, tetapi alamatul jazmi dua sahaja, yaitu sukun dan hazf. Kemudian kita akan tengok sukun itu adalah alamat asliyah, alamatul asliyah, alamat asli, alamat asal bagi jazam. Sedangkan hazaf itu merupakan alamat far'iyah, alamat far'iyah bagi jazam. Ya, sambung. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح As-sahih al-akhir. الصحيح الآخر. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang maudhi'. Di mana tempat sukun sebagai alamatul jazmi. Maudhi'u as-sukun, yaitu apa, di mana? Fi al-fi'li al-mudhari' as-sahih al-akhir. Apa makna fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir? Kalau di dalam ilmu sharaf kita dah pernah belajar kan, fi'al itu terbagi menjadi dua. Dilihat dalam kategori atau keadaannya ada huruf illah atau tidak. Sebab nanti ada pembagian juga. Contohnya dia itu berapa terdiri dari berapa huruf? Apakah huruf itu huruf asal atau huruf itu adalah huruf tambahan? Ya. Jadi kalau fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir maksudnya adalah laisa fihi harfun min hurufil illah. Laisa fihi harfun min hurufil illah. Jadi tidak ada di dalam fi'il tersebut atau tidak diakhiri dengan salah satu dari huruf illah. Huruf illah apa saja? Huruful illah yaitu al-alifu wal ya'u wal wawu. Jadi segala fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan salah satu dari huruf illah itu kita panggil sebagai al-fi'lu al-mudhari' as-sahihul akhir. Al-fi'lu al-mudhari' as-sahihul akhir. Contohnya banyak. Misal yaktubu, kemudian yaqra, kemudian yanamu, kemudian apa lagi? Yalbisu dan lain-lain. Maka kalau dia dalam keadaan marfu' seperti ini, dia tidak ada dia marfu'. Kenapa? Karena litajarrudihi anin nasib awil jazim. Karena dia terbebas daripada sebab-sebab nasib, sebab-sebab yang menjadikan dia mansub ataupun sebab-sebab yang menjadikan dia majzum. Maka dia menjadi marfu'. Yaktubu, yaqra'u, yanamu dan yalbasu. Tetapi kalau dia termasuk di dalamnya itu adalah ada adawatul jazmi. Contohnya apa? Contohnya lam yaktub, lam yaktub, kemudian lam yaqra, kemudian lam yanam. Nah, ini pula di la yanamu dengan lam yanam nanti ada perbahasan lain. Sebab ketika dia lam yanam, dia ada salah satu huruf di situ
huruf illah dia dihazafkan, lam yanam. Kemudian lam yalbas. Nah, kita tengok di sini, yang tadinya dia berbaris dhammah, dia menjadi berbaris sukun. Berbaris dhammah, dia berbaris sukun. Baris sukun, dan ini menjadi baris sukun. Kenapa? Karena ada amil, ada faktor ataupun ada sebabnya. Apa sebabnya? Adatun min adawati al-jazmi. Ada salah satu benda yang menjazamkan, yaitu harfu lam. Ya, jadi kalau kita nak i'rabkan lam yaktub, lam harfu jazmin mabniyun ala sukun. Harfu jazmin mabniyun ala sukun. Kemudian yaktub fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunun. Wa alamatu jazmihi sukunun. Baik. Ini adalah maudhi' yang pertama, yaitu fil fi'li al-mudhari' as-sahih al-akhir. Dia menggunakan alamat asliyah, yaitu sukun. Kemudian kita akan masuk ke alamat yang kedua. Apa alamat yang kedua? Yaitu al-hazfu. Baik, boleh sambung baca lagi. Wa amma al-hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li al-mudhari' al-mu'tal al-akhir wa fil af'ali al-khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Baik. Alamat yang kedua yaitu al-hadfu. Al-hadfu dia ada dua maudhi', ada dua tempat di mana dia menjadi alamatu al-jazmi. Yang pertama, al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Mu'talul akhir dia adalah fi'il yang terdapat harful illah di akhirnya, di akhirannya. Fi'lul mudhari yang terdapat harful illah di akhirannya. Contohnya apa? Maka dia ada tiga huruf. Contohnya di sini ada alif, kemudian ada waw, kemudian ada ya. Contoh alif, kalimat yas'a. Kemudian wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla yatajalla. Ya. Ini semua adalah kalau hazal fi'al yatajarrad ataupun tajarrada 'anil nasib awil jazim, dia terbebas daripada alat nasab dengan alat jazim, alat jazam, maka dia menjadi marfu'. Yas'a, yaghsha, yatajalla. Baik. Kemudian kita juga tengok di sini yang kedua ada huruf waw. Contohnya apa waw? Ada yad'u, kemudian ada lagi yarju, kemudian yasmu. Kemudian yang ketiga ada huruf ya. Contohnya apa? Contohnya yaqdi. Yaqdi. Kemudian ada yuhyi. Contohnya lagi ada yahdi.
Nah, ini semua dalam keadaan marfu'. Yad'u, yarju, yasmu. Kemudian yaqdi, ini yaqdi, yahbi, yuhyi wa yahdi. Baik. Kita tengok di sini, semua ini dalam keadaan marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudihi 'anil nasib awil jazim. Kemudian kalau kita tambahkan di dalamnya ataupun di depannya, kita masukkan ada harful jazam, contohnya lam, maka tulisannya ataupun kita baca menjadi lam yas'a. Lam yas'a. Kemudian ini pula lam yaghsha. Ini pula ada lam yatajalla. Ini pula lam yad'u. Kemudian lam yarju. Kemudian lam yasmu. Ini pula lam yaqdi. Lam yuhyi. Kemudian lam yahdi. Ini adalah contoh daripada keadaan yang pertama, yaitu dalam al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tallul akhir. Jika dalam keadaan marfu' ataupun mansub, ya kalau fi'il dia tidak ada majrur atau tidak ada makhfud, dia hanya ada marfu', mansub atau majzum saja. Fi'il tidak ada majrur. Jika dalam keadaan marfu' ataupun mansub, maka dia berbaris apa? Disesuaikan dengan huruf-huruf yang ada di belakangnya. Contohnya yas'a, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun. Ya, ataupun dhammatun muqaddaratun alal alif. Dhammatun muqaddaratun alal alif. Sedangkan kalau dalam keadaan majzum, kita akan i'rabkan ini lam. Lam itu adalah harfu jazmin mabniun ala sukun. Lam yas'a. Yas'a fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasful illah. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Alamat jazamnya yaitu memadamkan harful illah. Macam itu nah, lam yas'a. Jadi kalau kita tulis lam yas'a, lam itu adalah harfu jazmin mabniun ala sukun. Yas'a kita jangan i'rabkan dia sebagai fi'lun mudhari'un mansubun. Memang di sini ada fathah. Nah, seperti yang kemarin kita bahas, tidak mesti yang setiap yang fathah itu adalah mansub, dan tidak mesti yang setiap majrur, setiap kasrah itu adalah majrur. Ya. Jadi di sini walaupun dia akhirnya adalah fathah, lam yas'a, tapi dia bukan mansub. Dia adalah majzum. Majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, yaitu alamat jazamnya memadamkan atau menghazafkan harful illah. Baik, ini adalah posisi ataupun keadaan yang pertama, yaitu dalam fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir. Yang kedua, bila mana al-hasfu itu menjadi alamatul jazmi dalam fi al-af'al al-khamsah, ya, fi al-af'al al-khamsah allati raf'uha bi tabatin nun, allati raf'uha bi tabatin nun. Kita tengok di sini.
allati raf'uha, dalam keadaan marfu' ada nun yang disabitkan, ada nun yang ditetapkan. Kita akan tengok, kita akan tulis dulu al-af'al al-khamsah. Ribani, kemudian tab ribani, kemudian ribuna, kemudian ribuna, kemudian apa lagi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima tadribina. Ini semua kita namakan sebagai al-af'al al-khamsah. 1, 2, 3, 4, 5. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribina. Semuanya ini dalam keadaan marfu karena litajarrudihi 'anil nasib awil jazim, karena dia terbebas dari alat nasab dan juga alat jazam, maka bisa batin nun. Raf'uha bisa batin nun. Karena dia dalam keadaan marfu, maka nunnya itu disabitkan. Tetap ada nunnya. Baik. Kemudian, bagaimana kalau dia dalam keadaan majzum? Maka kita akan hazaf nunnya. Kita akan tulis di sini lam riba, kemudian lam riba, kemudian lam ribu, kemudian lam ribu, kemudian lam ribi. Ya. Jadi inilah dua keadaan di mana hazaf menjadi alamatul jazmi. Di mana hazaf menjadi alamatul jazmi. Yang pertama dalam fi'il mudhari' al-mu'talul akhir, yaitu dihazaf harful illahnya. Yang kedua yaitu dalam af'alul khamsah, maka dihazaf nunnya. Ya, jadi kita dah habis dalam pembahasan alamatul jazmi. Alamatul jazmi ada dua. Yang pertama as-sukun, dia hanya memiliki satu keadaan dalam fi'il mudhari' as-sahih akhir. Sedangkan yang kedua yaitu al-hazaf, dia memiliki dua posisi. Yang pertama adalah al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir, yang kedua adalah fil af'alil khamsah allati raf'uha bisabatin nun. Baiklah. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu al-mu'rab bil harakat ataupun al-i'rab. Al-mu'rabat. Ya, sila baca. المعربات قسمان. المعربات قسمان. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Baik. Baiklah, di sini kita sebenarnya muallif nak kita murojaah ke perbahasan sebelumnya, karena pada hakikatnya kita dah membahas perkara ini semua. Ya, al-mu'rabatu qismani, ada kisim, ada bahagian yang di-i'rabkan dengan harakat. Harakat ini syakal ataupun dengan baris. Kemudian yang kedua kita panggil kismun yu'rabu bil huruf.
Qismun yu'rabu bil huruf. Dia i'rabnya dengan huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Adapun kisim yang i'rabkan dengan harokat ataupun dengan baris, dia ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama alismul mufrad, kemudian jam'ut taksir, kemudian jam'ul muannatsis salim, kemudian al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka kita akan bahas satu persatu. Al-mu'rabat, yang pertama adalah dia bil harokat, kemudian yang kedua ada bil huruf. Bil harokat yang pertama ada apa? Alismul mufrad. Yang kedua jam'ut taksir. Yang ketiga jam'ul muannas as-salim. Yang keempat al-fi'lu al-mudhari'. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, ini adalah 4 al-mu'rabat yang menggunakan harakat atau menggunakan baris. Contoh-contohnya apa saja? Nah, senang kita cakap karena sebenarnya kita dah bahas. Contohnya apa? Alismul mufrad Muhammadun. Contohnya apa? Akala Muhammadun ar-ruzza. Akala Muhammadun ar-ruzza. Mana di sini yang ismil mufrad? Pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah ar-ruz. Kedua-dua ini adalah isim mufrad. Dia yang pertama karena dia adalah fa'il, maka dia berbaris dhammah marfu', maka wa alamatur raf'ihi dhammatun. Kemudian yang kedua ar-ruzza, dia menjadi maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Maka dia dirafa'kan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah, dan juga dikhafatkan dengan kasrah. Itu alismu al-mufrad. Maka dia di-i'rabkan, i'rabnya dengan harakat. Kemudian yang kedua, kita tulis di bawah saja, adalah jam'ut taksir. Contohnya apa? Contohnya at-talamidu. Kemudian ada ad-durusa. Contohnya apa? Hafidha. At-talamizu ad-durusa. Hafidha at-talamizu ad-durusa. Para murid menghafaz pelajaran. Kalimat talamiz dan juga kalimat durus, kedua-dua ini adalah jamak taksir. Talamiz adalah jamak taksir daripada tilmidun, dan durus, ad-durus merupakan jamak taksir daripada darsun. Maka kedua-dua kalimat ini adalah jamak taksir dan dia dirofa'kan ataupun di-i'rabkan dengan baris, dengan harakat. Jika dia marfu', maka dia di-i'rabkan dengan, maka alamatur raf'ihi, maka yang menjadi alamatur raf'i adalah dhammah. Jika dia mansub, maka yang menjadi alamatul nasbi adalah fathah. Nanti jika dia
makhfud ataupun majrur, maka yang menjadi alamatu khafdihi apa? Kasroh. Kemudian yang ketiga, jam'u al-muannas as-salim. Contohnya al-mu'minat. Kemudian ad-da'awat. Contohnya apa? Contoh dalam jumlahnya apa? Khasha'at al-mu'minatu fi ad-da'awati. Khasha'atil mu'minatu fi ad-da'awati. Kita tengok al-mu'minatu, dia adalah jam'ul muannas ats-tsalim. Jam'ul muannas as-salim, dia dalam keadaan marfu' karena dia fa'il, maka dia beri'rab alamatur raf'i, yang menjadi alamatur raf'inya adalah dhammah. Adapun fit da'awat, fi adalah harful jar, ad-da'awat yaitu isim majrur ataupun isim makhfud, dia berbaris kasrah karena dia majrur, alamatul jar kasrah. Demikian juga kalau dia menjadi mansub, contohnya dia menjadi maf'ulun bih, karena dalam jamak muannas as-salim alamatun nasbi kasrah, dia tidak menjadi fathah. Kita bagi contoh. A'ta al-mudarrisu ad-darsa atau al-wajibata lit tolibati. Oh, kalau ini marfu majrur. A'ta al-mudarrisu atau allama al-mudarrisu at-talibati apa? Al-hisaba. Allama al-mudarrisu at-talibati al-hisaba. Jadi mudarris, cikgu, mengajar para pelajar perempuan al-hisab. Al-hisab ini math, ya. Al-hisab. Allamal mudarrisu at-talibat al-hisaba. Jadi dia di sini sebagai maf'ul yang pertama. Maf'ul yang pertama dia mansub, tetapi alamatun nasbinya adalah kasrah. Jadi sama ada dia dalam keadaan marfu' ataupun majrur ataupun mansub, dia tetap di-i'rabkan dengan huruf, dengan syakal ataupun dengan harakat. Tidak di-i'rabkan dengan huruf. Yang keempat apa? Al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dia masih asli, ya, dia tidak tercampur dengan ataupun tidak bersambung dengan benda-benda lain. Contohnya apa? Contohnya dia tidak bersambung dengan wawul jamaah atau dengan aliful isnain atau dengan nunun niswah, ya, atau tidak juga dengan nunut taukid.
itu merupakan fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Contohnya apa? Contohnya yaktubu. Kemudian takulu. Kemudian anamu. Kemudian apa lagi? Udzakiru. Udzakiru. Semua ini yaktubu, takulu, anamu, dia di-i'rabkan dengan baris. Kita bagi contoh lain, kita bagi apa? Adawatun nasbi. Contohnya lan, yaktuba. Kita bagi orang lain. Kemudian lan, tak, pula. Kemudian lan, anama. Kemudian lan, udzakiro. Kita tengok dalam keadaan lam yaktuba, dalam keadaan mansub dia tetap menggunakan baris yaitu fathah. Kemudian kita tengok juga dalam keadaan majzum, kita bagi alamatul jazmi, lam yaktub. Kemudian lam takul. Kemudian lam anam. Kemudian lam udzakir. Nah, kita akan tengok dalam keadaan majzum dia menggunakan baris juga yaitu sukun. Sukun. Kemudian dalam keadaan mansub dia menggunakan fathah. Dia menggunakan fathah. Dalam keadaan marfu' dia menggunakan dhammah. Jadi inilah keempat jenis kalimat yang di-i'rabkan dengan baris ataupun dengan harakat. Sekarang kita akan masuk ke dalam al-mu'arabat bil huruf yang di-i'rabkan dengan huruf. Ya, boleh sambung baca. Wa kulluha turfa'u ya. Betul. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuqfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Nah, terus sambung. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya' jam'u muannas salim yunsabu bil kasrati wal ismu alladhi la yansarifu yuqfadu bil fathati wal fi'lu al mudari'u al mu'tallu al akhiri yujzamu bihazfi akhirih. Di sini ada pengecualian. Sebenarnya kita dah bahas kemarin kan. Di sini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yang pertama, jam'u al-mu'annats as-salim. Apa pengecualiannya? Dia yunsobu bil kasroti. Kemudian yang kedua apa? Al-ismu alladzi la yansharif. Al-ismu alladzi la yansarifu. Al-ismu alladzi la yansarif apa? Dia yukhfadu bil fathati.
yukhfadu bil fathati. Jadi dalam keadaan majrur ataupun makhfud dia menggunakan fathah. Contohnya dhahabatu ila masajida. Dhahabatu ila masajida. Nah, tapi di sini saya nak bagi tahu contohnya dhahabatu ila masajida. Dhahabatu ila masajida. Masajid adalah ismun ghairu munsharif. Dia ketika dia mahfud, ketika dia majrur, maka dia berbaris fathah. Tetapi ada juga satu pengecualian di mana dia boleh berbaris kasroh. Dia boleh berbaris kasroh dalam keadaan majrur. Ini ada pengecualian. Contohnya, pengecualiannya itu ketika dia menjadi mudhof ilaih. Ketika dia menjadi mudhof ilaih, maka masajid menjadi berbaris kasroh. Saya bagi contoh. Fatahtu. Oh, atau ini saya bagi warna lain. Fatahtu abwaba al-masajidi. Nah, fatahtu abwabal masajidi. Tetapi dia kena ada apa? Kena ada alif lam. Kena ada alif lam. Kalau dia tidak ada alif lam, contohnya fatahtu abwaba masajida, fatahtu abwaba masajida, tetap dia menjadi masajida. Tetapi kalau dia ada alif lamnya, kalau dia ada alif lam, ya ada alif lam, maka dia menjadi berbaris kasroh. Fatahtu abwabal masajidi. Baik, pengecualian yang ketiga adalah al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tallul akhir. Al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tallul akhir. Contohnya apa tadi? Yang tadi kita sama-sama sebutkan, dia ada yang diakhirkan dengan alif, contohnya yas'a. Kemudian ada yang diakhirkan dengan waw, contohnya yad'u. Ada yang diakhirkan dengan apa? Dengan ya, contohnya yaqdi. Maka ketiga ini dia yujzamu bihasfi harfi al-illah. Yujzamu harfil illah. Ya. Tetapi kalau yang lainnya dia tetap, contohnya ketika yas'a Muhammadun ilal masjidi, yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Jadi walaupun di sini barisnya adalah fathah, kemudian di akhirnya itu ada alif yang sukun, tapi dia tetap kita katakan sebagai dhammah. Dhammah apa? Dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Kemudian yad'u ketika dia marfu, contohnya yad'u aliyun at-tulaba. Yad'u aliyun at-tulaba. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi. Walaupun di sini wawunya itu adalah sukun,
Tapi kita panggil alamatu raf'ihi dhammatun juga, dhammah yang muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun 'alal wawi. Yaqdi macam itu juga. Yaqdi al-hakimu fil mahkamati. Yaqdi fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Tetapi kalau mereka dalam keadaan majzum, contohnya kita tambahkan harfu lam yas'a, maka apa? Lam harfu jazmin mabniyun 'ala sukun, yas'a fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Baik, saya rasa untuk bagian pertama kita cukupkan sampai sini. Insyaallah nanti selepas rehat kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu al-i'rab allati tu'rabu bil huruf, al-mu'rabat bil huruf. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan masuk dalam pukul 4.05, jam 4.05 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.